Saya menyapa semuanya. Komunitas analitis sedang menghubungi Anda sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan data ringkasan perusahaan. Sedikit lebih jauh, kita akan mempelajari setiap indikator secara lebih rinci. Jika Anda mau, Anda dapat menghentikannya. Anda dapat melihat semua indikator korporasi dengan cermat. Sekarang kita akan melihat indikator kinerja perusahaan saat ini. Globalstar, Inc., ticker GSAT. Ulasan ini berdasarkan data terkini per 22 Mei 2025. Menurut klasifikasi Guru, Markets perusahaan Globalstar Inc. termasuk dalam subkategori Communication Satellite. 11 organisasi ikut serta dalam perbandingan ini, yang mana lebih atau kurang mewakili. Lihat tabel pesanan di akhir video ini. Hasil untuk perusahaan yang diteliti, minus 8,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori tersebut minus 5 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam seluruh pasar saham A secara keseluruhan. Perhatikan bahwa peringkat rata-rata untuk pasar secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Terhadap peringkat perusahaan minus 8,5 poin Globalstar, Inc. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Globalstar, Inc. dan subkategori berbagi. Kita akan melihat bahwa dalam 12 bulan sahamnya Globalstar, Inc. menunjukkan perubahan sebesar 1,8%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 162,8%. Kapitalisasi pasar perusahaan Globalstar Inc. bernilai 2,32 miliar dolar. Dan kapitalisasi pasar subkategori tersebut adalah 21 miliar dolar. Globalstar, Inc. menyumbang pangsa sebesar 10,921%, merupakan salah satu perusahaan besar dalam subkategori. Nilai buku perusahaan diperkirakan sebesar 0,34 miliar dolar. Dengan kapitalisasi neraca sebesar 18 miliar dolar, subkategori tersebut bernilai 18 miliar dolar. Globalstar, Inc. mencapai 1,893%. Dengan membandingkan nilai saham di bursa dan nilai buku, kita dapat melihat hal berikut. Membagikan Globalstar, Inc. pada subkategori saat menilai nilai pasar adalah 10,921%. Kapitalisasi nilai buku adalah 1,893%. Yang 83% lebih rendah dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar dan nilai buku organisasi dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Perusahaan yang diteliti mempunyai kewajiban keuangan sebesar 0,533 miliar dolar. Kewajiban keuangan terhadap kapitalisasi buku merupakan 156,8% dari modal perusahaan. Kinerja utang perusahaan, buruk, minus 1 poin. Keseimbangan antara nilai pasar perusahaan dengan keuntungannya adalah 0. Dengan rata-rata dalam subkategori 0. Evaluasi rasio nilai bursa saham terhadap laba dibandingkan dengan organisasi dalam subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir minus 78 juta dolar. Proyeksi laba untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Dan ini sangat buruk bagi prospek perusahaan. Penilaian indikator proyeksi laba masa depan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 9,1. Rata-rata untuk subkategori tersebut adalah 0,9, yang mana 911% lebih tinggi daripada subkategori lainnya. Evaluasi rasio nilai pasar saham terhadap pendapatan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 250 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan berikutnya tidak diketahui. Ini buruk bagi prospek perusahaan.
Penilaian indikator volume penjualan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Marginalitasnya minus 30,7%, sedangkan rata-rata untuk subkategori minus 6,4%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 24,3%. Evaluasi profitabilitas penjualan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan dalam subkategori tersebut adalah 1,483%. Jumlah ini 636% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah modal per karyawan perusahaan adalah sebesar $5.958.000. Sementara untuk subkategori adalah $809.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 636,5%. Penilaian modal perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, cukup, 0 poin. Jumlah keuntungan per karyawan individu dikurangi $200,300. Dengan rata-rata untuk subkategori minus $55,300. Dan perbedaan antara rata-rata di subkategori dan indikator perusahaan adalah 262%. Evaluasi laba per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, tolet, minus 0,5 poin. Volume penjualan perusahaan per karyawan adalah $653.000. Dalam subkategori ada $863.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 32%. Evaluasi volume penjualan per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Volume transaksi pendek setara dengan 4,5%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 15,4%. Ini merupakan indikator kemungkinan terjadinya short squeeze. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 42% untuk perusahaan Global Star, Inc. Untuk subkategori, level ini sekitar 46%. Nilai sebenarnya dari saham perusahaan itu sekitar $18,3. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $52,49. Dinamika harga saat ini dan perkiraan konsensus sama dengan sekitar 187%. Mari kita lihat tabel pesanan yang tersedia, tautan di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang diterima secara publik pada musim tertentu oleh sistem informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis sekuritas perusahaan Global Star, Inc. Sistem referensi penilaian Guru Market sebuah keputusan telah dibuat. Membuka perdagangan untuk dijual pada harga $18,31 per saham. Kesepakatannya terbuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi yang cukup rendah. Penilaian perusahaan didasarkan pada metode penilaian, indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 14,07. Stop loss ditetapkan pada 22,55. Jika order tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka order akan otomatis ditutup pada akhir sesi trading tanggal 21 Juni 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal ini. Jantung, GILT, akan menjadi order beli utama. Video pada pesanan utama sudah dipublikasikan di channel. Jika terjadi penutupan salah satu order dasar atau order penyeimbang, pesanan kedua ditutup pada harga terakhir. Terima kasih banyak kepada Anda semua yang telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi dan referensi dari Guru Markets. Kalian benar-benar penonton yang paling keren.